A Quiet Place Day One. Akhirnya setelah 4 tahun film ini tayang juga. Sejujurnya gue sangat suka sama film ini. Tapi film ini setelah gue nonton kayaknya mendingan gak usah dilanjutin lagi untuk A Quiet Place berikutnya. Karena menurut gue ada beberapa hal yang akhirnya di prequel kali ini cukup gagal. Tapi kalau kita ngomongin masalah ketegangannya tetap masih ada. Kita sedikit mundur ke tahun 2018 ketika film ini pertama kali muncul. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup. Nah, bertahan hidupnya ini karena mereka harus menghindari sebuah makhluk misterius yang akan mengincar mereka ketika ada suara. Keluarga ini harus hidup dalam sebuah keheningan, total keheningan untuk menghindari ancaman. Mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan menjalani hidup sehari-hari tanpa suara sekecil apapun. Film ini cukup memberikan sebuah gambaran berbeda di mana lebih banyak adegan daripada dialog yang diberikan. Pada tahun ini, kita tuh belum dikasih gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa mereka harus hidup dalam keheningan. Walaupun demikian, ketegangan-ketegangan pun terus terjadi. Salah satu adegan yang paling memorable menurut gue adalah ketika melahirkan. Nah, pada tahun 2021, A Quiet Place Part 2 pun keluar. Sequel ini melanjutkan kisah dari film sebelumnya, di mana keluarga Abbott harus meninggalkan rumah dan menjelajahi dunia baru yang lebih berbahaya. I don't know why he came all the way up here. Mereka menemukan bahwa ancaman gak cuma muncul dari makhluk yang memburu mereka dengan suara, tapi juga dari manusia-manusia lain yang berusaha untuk bertahan hidup. Most people had finally given up hope. Pada film kedua ini, kondisinya jauh lebih berkembang. Karena mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan tempat yang aman. Nah, di film ini lebih berfokus pada cerita pelarian, bukan cuma sebatas keluarganya Abbott aja. Seru dan tetap masih menegangkan. Itu kata-kata yang tepat menurut gua untuk menggambarkan A Quiet Place Day One. Walaupun ceritanya cukup berbeda dengan cerita sebelumnya. Latar lokasinya pun berbeda. Jika dua sebelumnya berada di kota kecil, maka kali ini akan berada di pusat kota New York. Bosan sih sebenarnya ngeliat kota New York, kayaknya kotanya cukup gampang untuk dipakai buat syuting, apalagi setting keramaian. Yang bisa gue simpulin dari film ini, jika dua film sebelumnya, karakter utama lebih diperberat untuk bagaimana cara bertahan hidup dari berbagai kondisi terburuk. Tapi di film kali ini, karakter utama malah dibikin udah pasrah dengan hidupnya. Karena didiagnosa penyakit dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Tapi yang namanya sebuah cerita akan tidak menarik jika karakter utama hanya dibikin pasrah. Jadi dibuatlah satu karakter lagi yang berpikir keras untuk bagaimana caranya bertahan hidup. Ketika dua hal ini dipertemukan, maka disinilah konflik itu akan terjadi. Akan ada dua ego dari kedua karakter ini. Bisa dibilang, emosi kita akan bermain dengan penggambaran kedua karakter ini. If we stay here, we die. Nonton film ini tuh jadi kayak nonton film zombie ataupun film yang serupa. Karena latarnya yang di perkotaan. Berbeda dengan A Quiet Place yang pertama, kondisi hutan lebih terasa mencekam. Akhirnya menurut gua, film itu banyak memberikan sebuah tanda tanya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Seperti, kenapa New York bisa diserang? Asal-usul makhluk ini datang dari mana? Hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat tanda tanya, menurut gua. Kelemahan dari sebuah prequel itu adalah sudut pandang cerita. Apalagi jika film-film sebelumnya itu cukup laris dan membuat orang terkesima dengan alur ceritanya. Film ini memang cukup masih mempertahankan cerita sebelum-sebelumnya, walaupun memberikan gambaran awal kenapa semua ini bisa terjadi. Sebenarnya, di A Quiet Place Part 2 sudah menampilkan adegan flashback tentang hari pertama invasi alien berdasarkan dari sudut pandang keluarganya Abbott. Terlepas dari banyaknya pertanyaan dan pembandingan antara film sebelumnya, gue cukup suka dengan karakter Sam yang diperankan oleh Lupita Nyong'o. Dalam memerankan karakter penderita kanker yang sedang menunggu ajal, Nyong'o berhasil membuat gue secara pribadi bisa berempati dengan karakternya.
Selain itu, yang terkadang cukup membuat was-was adalah kemunculan karakter Frodo, alias kucing. Frodo ini menjadi karakter yang cukup vital karena begitu berharga bagi Sam. Kita pun akan dibuat was-was saat Frodo berlari di luar kendali, hingga bisa memancing kedatangan para alien. Dan menurut gua, ini adalah salah satu karakter yang fresh dan menyenangkan. Quiet. Terakhir, film ini nggak cuma sekedar serangkaian kejadian menegangkan aja, tapi juga menawarkan tentang cerita bertahan hidup, namun tetap mendebarkan. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi gua.